Pulang kita. Oke, sebelumnya Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Kami minta waktunya sekitar 1 jam ya Pak ya, 1 jam karena ini berhubungan dengan tugas kami. Tugas pertama aksi nyatanya tentang pengimbasan budaya positif. Nanti silakan Ibu dengarkan. Di sini tidak ada tanya jawab, tinggal mendengarkan saja nanti apa yang disampaikan oleh Pak Azhar. Kami sengaja bergabung karena satu soal 2 orang, harusnya 1 orang gitu. Tapi karena kami berdua, jadi kami gabung penyampaian materinya ya. Karena kami harus memenuhi 1 jam minimal, makanya mungkin waktu kita mungkin minimal 1 jam, lebih bagus lagi. Gitu. Terima kasih. Saya serahkan ke Ibu Kirim selaku moderator. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan dari program pendidikan guru penggerak, yang mana kegiatannya yaitu kegiatan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Jagoy Babang, yang kami hormati Dewan Guru SMA Negeri 1 Jagoy Babang. Baiklah, saya akan membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan Kepala SMA Negeri 1 Jagoy Babang, yang keempat pemaparan materi oleh calon guru penggerak yang disampaikan oleh Bapak Azharuddin SPD, Bapak Ronald Elisa SPD. Yang kelima penutup. Ada susunan yang pertama yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Abid Nego STH disilakan. Bersyukur Tuhan, kami berkumpul di SMA Jagoy Babang yang berdoa ini dalam satu kegiatan yang dilakukan oleh kami PDP tugas yang kami laksanakan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami memberkati kegiatan kami dari awal sampai akhirnya, sehingga kegiatan yang kami lakukan pada hari ini berjalan dengan baik. Tuhan menolong kami. Dan pujian Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Jagoy Babang. Kepada Bapak Abdul Hamad SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Paluno, Bacuramin Kak Saruga, Basimat Kak Jibata. Sarui. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kumpul di ruang kelas pertemuan ini di SMA Negeri 1 Jagoy Babang ini dalam rangka pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita, Pak Azharuddin dan Ronald. Mudah-mudahan berjalan lancar dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan menyampaikan kata-kata mengenai pengimbasan budaya positif ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Azharuddin dan Pak Ronald itu dapat bermanfaat mengimbas kepada guru-guru kita semuanya. Karena ini adalah suatu program pemerintah yang harus kita jalankan. Tidak mau kita harus melaksanakan program yang sudah tertulis oleh pemerintah kita untuk dijalankan oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan guru yang lain belum guru penggerak dapat menjadi guru penggerak semuanya. Dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan pengimbasan budaya positif ini, karena budaya positif ini sangat perlu sekali kita bina, kita salurkan kepada guru-guru, karena budaya ini adalah suatu hasil kita karya manusia yang positif. Apalagi tentang mengenai pembelajaran untuk memberikan
khususnya di SMA Negeri 1 Jawa Barat ini. Dan semoga dalam acara pengembasan modul 1 budaya positif ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kepada guru-guru yang ada di SMA 1 Jawa Barat. Demikianlah pembukaan dari saya selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Jawa Barat. Mudah-mudahan pada acara ini berjalan aman, lancar, dan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Adil kata umum, bercurang kasarukan, basengah, kajubaran. Seru. Terima kasih kepada Bapak Firman selaku Kepala SMA Negeri 1 Jagorabat yang telah menyampaikan sambutannya. Kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Azharuddin SPD, disilakan. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami meminta waktunya dalam 1 jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adi Lega Tarino, baju langit Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata. Baik Bapak Ibu, jadi pada pagi hari ini atau pada siang hari ini kami melaksanakan program pengindasan yang sudah diwajibkan kepada setiap guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan ini. Adapun modul atau materi yang akan kami limpahkan kepada Bapak Ibu semua ini adalah tentang modul 1.4 atau materi budaya positif. Nah, jadi pada kegiatan ini tidak hanya satu arah ya Bapak Ibu, jadi kita saling berinteraksi. Kita jika melihat budaya positif, apa kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu? Budaya positif, ya kebiasaan yang baik. Tentu ketika ada yang positif berarti hal-hal yang baik. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini Bapak Ibu yang saya mohon berdiri. Ini ada tabel namanya stimulus, respon, dan teori kontrol. Yang biasa ada di pemikiran kita, ini biasanya di sini Bapak Ibu. Kita biasa masih di tahap stimulus, respon. Realitas, kebutuhan kita sama. Jadi kita selalu menganggap kebutuhan kita ini sama. Nah, namun di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kaitannya di sini dengan kita sebagai guru adalah ketika kita mengajar, kita melakukan pembelajaran, bahwasanya kebutuhan siswa-siswa yang kita ajar itu berbeda. Oleh karenanya ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Jadi masih ingat Bu, Pak, pembelajaran berdiferensiasi? Iya, berarti ada? Iya, ada yang konten, ada yang proses, ada yang produk. Lalu gaya belajar siswa juga berbeda-beda.
ada siswa yang menyukai gaya belajar audiovisual, menyukai gaya belajar visual, dan kinestetik. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrolnya kita berusaha memahami. Jadi kita ini berusaha menggeser pemikiran kita yang terbiasa kita ingin mencoba mengubah. Tetapi yang baiknya adalah kita dulu yang memahami orang lain. Jangan kamu maunya seperti saya atau kamu harus begini harus begitu. Tetapi teori kontrol yang mengatakan kita dulu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku yang buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Mengapa anak tersebut nakal? Apa alasannya? Apa motivasinya? Mengapa perilakunya bisa berubah dari anak yang baik menjadi anak yang tidak baik? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol hanya kita yang mampu mengontrol diri kita. Jadi bukan orang yang mengubah kita, tetapi kita yang mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain di stimulus responnya, tetapi di teori kontrolnya kita ini sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir manakala. Nah, di teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, kita tonton bersama-sama murid. Aduh, kenapa? Lainnya yang mana? Lain. Ya. Oke. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri yang baik dan bertanggung jawab adalah integritas. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif yaitu pendidikan Waiting for connection. mendidik dan membina peserta didik yang Oke, sebentar. Kita sambungkan dulu ke Bluetooth. memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah inti yang kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif yaitu pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun kewenangan dan perilaku disiplin, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya.
Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya.
baik Ibu, sebelum kita lanjut kepada materinya, Ibu, sebelum kita masuk, saya mohon Bapak Ibu berdiri dulu. Ya, kita berdiri, kita hilangkan ngantuknya. Nah, cara bermain SBI ini adalah tangan kanan ini kita selalu hitungkan 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, jika tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah ya Bapak Ibu? Oke, kita praktekkan sama-sama. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tangan kanan. Sekarang tangan kiri. 1, iya, biasa dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mudah ya. Oke, tangan kiri kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya pernah bermain permainan ini? Oke. 2 tangan akan kita jalankan secara bersama-sama. Oke, artinya tangan kita mulai dari hitungan 1 di atas. Oke, kita coba Bapak Ibu. 1, ya, dua-duanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di mana? 6 di bawah. Oke. 1 sama-sama di atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, siapa yang yakin bisa mengerjakannya? Yang bisa 1 sampai 6 saya kasih nasi berpesanan. Ya, baik Bapak Ibu, kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Ini kapannya boleh? 5, 6. Nah, sekarang kita main perlombaan. Jadi satu yang terbaik dapat nasi bungkus. Jadi kita sambil koreksi. Lihat Pak Ronald. Yang salah langsung duduk. Yang kanan tadi hanya 1, 2, 3, 4. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo. 1, 2. Bu Sari, Bu Sari. Bu Sari. 3, 4, 5. 6. Oke, belum tempo minimum. Ya,
Berarti yang masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, masih fokus. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 4, 5. 5 yang mana betul? 5. Ya, berarti tinggal 4 orang nih, 4 orang. Ya. Oke, kita ulang dari awal lagi nih. 4 nih ya. Oh, berarti 1. Ya. Ya, baik, perhatikan. Nanti salah. 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, oke, itu tempo. Ini agak cepat. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Final. Oke, di depan. Ayo nasi bungkus. Ini nasi bungkus plus telur kayaknya. Nampaknya yang paling ada komitatnya masih tinggi ya. Ingat. Ya. Ya, kita tempo lambat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tidak mengatur, kita fokus kembali. Ini Bu, apa yang memotivasi kita untuk mengajar ke sekolah itu tepat waktu? Kira-kira apa Pak? Apakah takut dengan atasan? Apakah takut dengan tidak enak dilihat siswa? Atau kita punya alasan motivasi kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik? Atau apa? Iya. Atau hanya menggugurkan kewajiban saja untuk mendapatkan sertifikasi? Saya sih nggak enak dengan atasan ya. Iya. Ada yang tidak enak dengan atasan. Nah, ini Bapak Ibu. Secara umum ada 3 alasan. Yang pertama tadi adalah kita ini berperilaku tepat waktu atau disiplin itu karena ingin mendapatkan pujian dari atasan, ingin mendapatkan pengakuan dari atasan kita kalau kita ini sudah melakukan hal yang baik. Atau kita ini, motivasi kita ini adalah ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan menjadi teladan bagi murid-murid kita. Ya, atau yang tadi tidak ingin ditegur oleh atasan, ini main aman aja daripada nanti kena panggil, aku pergi awal. Kira-kira kita di posisi yang mana Bapak ini? Iya, kalau Pak ini yang keberapa? Ini 1, ini 2, ini 3. Kalau saya lebih ke 3. Lebih ke 3, ini idealnya. Lebih ke 3, berarti lebih dari 3. Kalau Iya. saya yang pertama karena rumah atasan dekat lalu lah. Karena rumah atasan dekat, jadi kita termotivasi agar tidak ditegur. Iya. Ya masih sering walaupun dekat. Ya walaupun dekat. Nah, selanjutnya, bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji, apakah kita masih bisa atau mau untuk datang ke sekolah tepat
waktu. Oh, makan gaji bisa. Iya. Jika memang kita ingin menjadi pribadi atau guru yang teladan, tanpa takut dengan atasan, tanpa adanya pujian, jika memang kita ingin menjadi orang yang bertanggung jawab nih Bapak Ibu sesuai dengan sumpah janji kita, ya tentu kita tidak terpengaruh dengan adanya iming-iming ini, adanya teguran atau pujian. Nah, dari ketiga jenis motivasi tadi, di mana motivasi yang paling banyak untuk mendasari perilaku murid kita? Kira-kira yang mana? Iya, yang ketiga. Ini yang mendasari perilaku murid-murid itu. Jadi murid datang tepat waktu ini. Iya, lebih ke satu ya. Kalau saya lihat murid, setiap hari saya datang murid itu jam 7 lewat 5 baru ngumpul-ngumpul. Jadi memang karena takut makanya mereka. Iya. Bukan siswa datang ke sekolah karena atas dasar ingin betul-betul belajar ya Bapak Ibu ya. Karena memang ingin melepaskan hukuman tadi kan. Kita tunggu bantu. Tergantung siswanya lagi juga. Sanksi terjadi Tidak semuanya. Iya. Jam 7 kurang 5. Kalau saya perhatikan setiap hari Kak, karena saya bukan ngomong ya. Setiap hari itu setengah 7 saya sudah ada di sini. Iya. Sekolah. Gimana Bu Salma? Kayak kita juga sih kayaknya Pak, tergantung siswanya. Ya, paling Mereka hanya punya beberapa. motivasi Yang masing-masing. tiap hari datang ke Patusi dari Sentapeng, apa namanya? Pas Awal ya. Itu selalu ya. Jadi tidak bisa sama kayak kita, nggak bisa dipukul. Artinya menjadi tugas kita bersama bagaimana cara kita mengubah dari motivasi mereka yang hanya menggugurkan kewajiban mereka, hanya datang ya, yang penting datang, dengan kita merubah motivasi mereka ini datang karena memang butuh ilmunya, butuh di sekolah itu memang karena mereka kebutuhan mereka, bukan hanya melepas kewajiban saja. Nah, lalu strategi apa yang bisa kita terapkan untuk kita tanamkan disiplin positif pada murid-murid dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Yang sudah kita jalankan apa? Kita sudah membuat tatib. Lalu strateginya adalah paling tidak guru-guru yang ada di sekolah kita ini bisa hadir tepat waktu, datang di awal waktu. Karena apa? Karena jika tatibnya sudah ada, namun eksekusinya hanya 1 atau 2 atau 3 orang saja, maka tatib itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Betul Pak, karena memberi contoh itu enak daripada menjadi contoh. Iya, memberi contoh lebih mudah daripada menjadi contoh. Cara orang baik ini caranya adalah tepat waktu. Tetapi kita mencontohkan kita untuk tepat waktu ini memang sulit. Semoga kita bersama-sama walaupun tidak signifikan langsung berubah, tapi paling tidak kita coba bersama-sama. Ya kalau mau lambat pun ya lambat dikit, atau memang ada kepentingan yang tidak bisa kita hindari. Lalu nilai kebajikan apa saja yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah? Tentu kebajikan itu banyak yang kita teladani untuk siswa kita. Ya tadi dimulai dari disiplin dan tanggung jawab. Nah, ketika kita menanamkan kepada murid, artinya kita ini sudah menjadi contoh. Ini yang beratnya memang. Karena tidak hanya memberi contoh, menjadi contoh. Kita ingin menanamkan kebajikan mandiri, tanggung jawab, disiplin, saling menghargai. Siswanya datang jam 6:30, kita jam 7 kurang misalnya, atau jam 7 lebih. Jadi mari kita refleksi karena ini lagi viral-viralnya refleksi ini.
Mas Menteri ini selalu melaksanakan refleksi atau menanamkan kepada guru-guru yang di sekolah untuk selalu setelah melaksanakan pembelajaran itu selalu melaksanakan refleksi agar kekurangan yang telah kita lakukan itu kita ketahui. Nah, ini materi-materi akhir. Apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Beda. Apa, Pak? Saya barusan mengerjakan modul 2 kemarin. Ini ada sesuatu. Kalau hukuman itu satu ya, sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Kalau Sementara konsekuensi, konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati. iya. Itu model apa? Banyak pokoknya. Model apa yang Bapak pelajari? Di modul PNM. Oh, ada ya? Iya. Iya. Boleh satu lagi contohnya? Nah, lagi contoh berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu hukuman ya. Iya. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau untuk anak jangka waktu pendek. Iya. Berikutnya, korban atau murid tadi mendapat keadilan untuk yang hukuman. Kalau untuk yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan sebenarnya Maksudnya, saya minta contoh dari yang lain. Contoh nyata dari konsekuensi itu seperti apa? Misalnya ini siswa itu kejadian yang terjadi jauh, misalnya jadi terus kan, Jadi terus, ya kontribusi yang dia dapatkan dari perilaku yang dia lakukan dengan jarang masuk apa segala kan dia mendapat nilai yang rendah. iya, mendapat nilai yang rendah. Karena apa ada konsekuensi? Betul kata Bagi tadi, karena sudah ada kesepakatan di awal. Nah, kita punya tata tertib, kita punya aturan di sekolah. Apabila siswa melebihi 12 kali pertemuan tidak hadir di sekolah, maka siswa tersebut layak tidak naik. Itu konsekuensi artinya. Berarti karena adanya kesepakatan di awal. Nah, ini hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi sepihak. Misalnya anak ini di depan kita tiba-tiba nyenggol cewek misalnya, menepuk siswi. Nah, kita nih yang tiba-tiba langsung, hei sini kamu, cuci WC. Nah, tidak ada kesepakatan di awal, tetapi kita ini langsung berinisiatif untuk memberi hukuman. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Yang fisik kan biasa kita cuci WC misalnya kan, yang tidak ada kesepakatan di awal, atau lari kamu 3 kali putaran, itu hukuman. Dan psikis, kita ini kalau sudah emosi terkadang mudah melempar kata-kata yang kurang baik. Ya, janganlah yang sampai kelewatan. Biasanya kita main karena maaf anak itu agak-agak gendut, memanglah pada gendut. Atau misalnya agak-agak hitam, malas. Nah, itu sudah hukuman yang non fisik atau psikis. Nah, ini konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Artinya kedua belah pihak sudah tahu sama-sama. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas kita dengan peraturan kelas? Pernah Bapak Ibu mendengar keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan aturan? Nah, ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Jadi, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Jadinya, adanya aturan yang sudah kita buat, keyakinannya adalah untuk keselamatan.
Ngapa sih pakai helm? Nah, paling aturannya harus misalnya helmnya standar, harus menggunakan helm dan segala macam. Tetapi keyakinan kita adalah ketika kita menggunakan helm dan ketika kita jatuh, kita bisa selamat. Begitu juga di kelas. Mengapa sih kita harus selalu menghargai, selalu menolong di sekolah? Itu taktiknya. Oke, next. Oh iya. Nah, baiklah Bapak Ibu, jadi sampai sini materi yang saya sampaikan, karena setengah jam lagi akan disampaikan oleh Bapak Tomang Lisan, Sarjana Pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kehadirannya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada kali ini bocoran Kak Saruga bahasanya Kak Jubata. Selamat siang, selamat Bapak Ibu. Selamat siang, iya, selamat siang. Oke, terima kasih. Baik, tadi sudah banyak disampaikan tentang budaya positif yang berkaitan dengan keyakinan kelas dan sebagainya. Ada sampaikan menambahkan beberapa lagi berkaitan dengan budaya positif. Di antaranya itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dan nanti ada juga namanya posisi kontrol, dan yang terakhir ada namanya restitusi. Ya, maksud saya segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan melihat di sini ada 5 kebutuhan manusia, 5 dasar kebutuhan manusia menurut Dr. William tadi. Yang pertama, di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ini kebutuhan dasar yang dimiliki manusia yang menurut pengertian dari Dr. William, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama atau survival. Ya, yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Mungkin betul Bu? Oh, belonging, ya, love and belonging. Dan yang ketiga itu kebutuhan manusia itu ada yang namanya kebebasan atau freedom. Ya, freedom. Coba mungkin masing-masing kita meresapi apakah ini ada di diri kita, ya, freedom atau kebebasan. Ada lagi yang berikutnya itu fun atau kesenangan. Ya, pasti kita di sini pasti memiliki ini, ya, kebutuhan dasar ini, kesenangan. Kesenangannya contohnya misalnya senang bernyanyi, mungkin senang jalan-jalan, nah, itu masuk ke kategori kesenangan. Dan yang terakhir itu ada penguasaan atau power. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia menurut Dr. William. Next, Pak, kita lihat yang pertama itu berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini yang paling yang kita miliki saat ini, di mana kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Selanjutnya rumah, makanan, ya. Nah, kita semua pasti di sini pasti butuh namanya kesehatan, pasti semuanya menjaga kesehatan masing-masing. Dan kita juga pasti butuh yang berkeluarga namanya pasti butuh rumah dan sampailah ke makanan. Nah, ini termasuk kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis. Nah, ada kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya. Dan komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus ini juga Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, ini ada kasus Doni, ya, posisi Doni di atas ini misalnya Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini
kasus ditemukan misalnya Doni mengambil makanan temannya atau merampas makanan ternyata di kantin. Nah, ternyata dari tindakan Doni ini dia memiliki tujuan tertentu. Kita tanya dulu apa sebenarnya, karena tindakan seseorang itu pasti memiliki tujuan. Apa tujuannya? Nah, itu karena Doni tadi memerlukan namanya kebutuhan untuk hidup atau makan. Nah, sekarang yang kedua kita lihat ada kebutuhan namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ini termasuk psikologis juga, yaitu rasa menerima kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan mungkin dari kelompok di mana kita saat bergabung. Nah, ini termasuk juga kebutuhan psikologis ya Bapak Ibu, karena pasti kita memiliki ini. Kita pasti anak-anak peserta didik kita juga biasanya kita lihat ada peserta didik yang cenderung mungkin tidak semua, satu dari berapa peserta didik ada yang kita jumpai yang seperti itu. Mungkin mereka benar-benar memerlukan kasih sayang. Kadang mereka menonjolkan sikap mereka yang kadang kita tidak terduga. Misalnya mereka sering jahil sama temannya, ataupun mungkin yang mungkin murung di kelas itu, mungkin kalau kita gali, mungkin mereka itu kurang kasih sayang. Nah, makanya kita sebagai manusia di sini memerlukan namanya rasa kasih sayang dan ingin diterima. Nah, yang selanjutnya kebutuhan manusia ini di sini adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, di sini pengertiannya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, ini mungkin juga ada pada diri kita, ya, yaitu tentang berkaitan dengan pengakuan. Kadang-kadang kita pengen diakui, kita menonjolkan prestasi mungkin. Nah, itu salah satu sifat yang ada pada diri manusia seperti dasar. Berikutnya ada yang namanya kebebasan. Nah, ini mungkin semua memiliki ini, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini kebebasan seperti banyak kita jumpai pada peserta didik kita. Banyak sekali mereka yang memiliki kebebasan. Misalnya mereka semau hati di rumah misalnya, ataupun di sekolah, di luar sekolah mereka kadang minta perhatian sama kita. Kadang udah dibilang masukkan baju tapi tetap aja mereka keluarkan baju. Nah, itu juga kadang mereka memiliki sikap kebebasan yang dimiliki mereka di rumah, dibawalah sampai ke sekolah. Nah, itu. Dan yang berikutnya ini tentang kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini salah satu yang dimiliki sikap dasar oleh manusia, di mana kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, terus Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, binatang lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup. Yang penting manusia tidak berbeda. Jadi kesenangan ini, jadi dalam mengimplementasikan pembelajaran kita juga terkadang harus menghubungkan antara belajar dan bermain. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam pendidikan TK atau apa namanya, jadi saya TK, PAUD itu, nah itu kan mereka
senang gitu bermain. Nah, dalam tingkatan lebih tinggi lagi, SMP, SD maupun SMA, terkadang kita juga memang wajib untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, seperti menyelipkan pembelajaran yang bermain tapi tetap pada fokus materi pembelajaran. Ya, itu yang dimaksud dengan kesenangan. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan menjelaskan di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dimana ini mungkin nanti akan kita terapkan, ya, akan kita terapkan kepada peserta didik maupun di lingkungan sekolah kita. Kita lihat dulu pengertiannya. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Azhar. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya, patuhi aturan saya, atau awas misalnya, atau kamu selalu saja salah. Itu sebagai penghukum, itu malu bal ya Bapak Ibu ya. Dan pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya ini dalam pembelajaran mengumpulkan tugas. Itu salah satu posisi kontrol yang sebagai penghukum biasa kita lakukan ini, ya, secara tidak sadar. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia penghukum. Nada suara tinggi, mata melotot, awas satu butuh kayak mata melotot, jari-jari menunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi misalnya, atau selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, seperti itu kata-kata yang termasuk dalam posisi penghukum di sini. Nah, tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi nih, sepulang sekolah murid-murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini hasil mungkin ketika kita melontarkan kata-kata verbal yang berupa penghukum tadi, ya. Selanjutnya, ini posisi kontrol kedua. Posisi kontrol kedua ini kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kita lihat di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini agak lembut nih, merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dulu biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu semua kamu kayak gitu, saya kecewa dengan kamu. Memang agak lembut nadanya, ya. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, misalnya. Atau gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu kan intonasi, kalau dalam itu intonasinya memang agak lembut. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah biasanya ada suaranya memelas, halus atau sedih, atau bahasa tubuhnya misalnya merapat pada anak atau lesu. Biasanya seperti ini kita di posisi pembuat merasa bersalah. Adi, ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, mungkin dalam intonasi memang sepertinya agak lembut, tetapi di sini kita lihat di posisi kontrol ini mungkin akan merasa bersalah telah mengecewakan kita atau Bapak Ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau
orang lain. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga, ini ada namanya teman, sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, mungkin ini ibu Pak Rahman, mungkin Bu Kirim yang ngerti tentang persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata dengan mungkin contoh-contohnya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya, misalnya. Terus, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ingat tak dengan bantuan bapak selama ini? Misalnya ada siswa atau siswi yang lagi bermasak, lontarkan dengan bahasa seperti ini. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, biasanya kita melontarkan kata-kata ini dengan ini posisi guru sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ini terkadang di pikiran murid seperti ini kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang kedua terakhir itu ada 5 posisi kontrol yang sebagai pemantau. Ya, posisi kontrol sebagai pemantau. Karena kita juga di posisi ini. Silakan ibu perhatikan perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau seperti ini misalnya. Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Misalnya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasa ini kita lontarkan kepada peserta didik mungkin ya. Misalnya contohnya terlambat ke sekolah. Nah, kita sebagai pemantaunya seperti itu kata-kata yang dilontarkan misalnya, kamu tahu nggak sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu terlambat ikel misalnya. Itu kita ini secara langsung kita sebagai posisi pemantau ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Nah, misalnya tadi itu kita mempunyai tata tertib. Jadi kita tuh berpatokan ke situ. Kita punya tata tertib. Nah, konsekuensinya kalau terlambat ke sekolah apa? Itu dia ya sebagai pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon tadi yang dijelaskan oleh Pak Azharuddin. Mungkin ini saya lewatkan, tadi sudah jelas ya, ada posisi respon dan posisi respon dan stimulus. Nah, yang terakhir ini yang mungkin yang harus kita miliki bersama Bapak Ibu. Ini posisi kontrol sebagai manajer ya, manajer. Posisi terakhir ini, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer tetap memiliki keterampilan di posisi teman. Jadi teman harus dimiliki juga nih, posisi teman maupun pemantau, Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, manajer ini biasanya dilontarkan dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Misal contoh,
Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Lalu Adi menjawab, tahu Pak, pukul 7. Lalu gurunya menjawab lagi, kita contoh, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah ini kita mulai ini membuat mereka menganalisis sendiri. Ya, lalu Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Lalu gurunya atau kita menjawab lagi, baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Lalu adiknya jawab lagi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Lalu jawab lagi gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, dalam posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan kita atau bimbingan guru. Nah, ini sebelum saya melanjutkan ke materi terakhir, tadi kita sudah membahas tentang 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Kita mau ice breaking dulu nih ya Pak Azhar ya. Oke, mungkin kita lihat ice breakingnya Pak. Ini kita mau melemaskan otot-otot kita yang anak Bu Oleh kayaknya sudah ngantuk benar. Oh iya. Oke, kita ice breaking dulu Bu ya. Kita joget-joget dulu goyangkan pinggang. Kita ngikutkan gerakan ini, silakan. Dan tidak mengurangi rasa ramah saya, silakan Bapak Ibu berdiri. Mungkin kasih jarak sedikit, kita mau ikut sama-sama. Kita ikut gerakan ini ya Pak ya, sedikit. Ini ice breakingnya. Ini ice breaking yang ada dalam nari. Silakan Bapak Ibu. Aku orang asik.
tepuk tangannya. Terima kasih, silakan kembali lagi ke posisi semula. Terima kasih ya Pak Ibu, di explaining-nya mungkin boleh nanti diterapkan atau di sesi-sesi pembelajaran atau proses pembelajaran Bapak Ibu boleh. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk biar siswa-siswi kita tidak ngantuk sebenarnya, boleh. Tapi banyak lagi explaining, tidak hanya ini. Nanti boleh Bapak Ibu lihat mungkin di YouTube dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan melihat materi yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini yang berkaitan nanti dengan penerapan kita mengimplementasikan yang tadi yang budaya positif. Nah, sebelumnya kita mau melihat dulu video yang akan diputar yang kami ambil dari materi di platform program Guru Penggerak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Gosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan penggunaan. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kalau marah ke besar. Bapak juga sama apabila ada yang menuduh Bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Kalau kamu jadi bertindak untuk kegagalan lagi, hanya membuat teman. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin pas itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mendengar sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang
Tapi yang perlu kita jalankan, apabila kita sedang marah kan, Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih berpikir mau apa selain kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang setia. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Ya, senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti ini? Ya nyaman lah, bangga dengan sabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan studi 3 restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segi ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritik, kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. Cek, oke. Mungkin videonya kita singkat. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita ada mengenal 3 ya, sesuai dengan namanya 3 restitusi itu, di mana yang pertama itu ada yang namanya menstabilkan identitas, dan selanjutnya itu ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Kita lihat yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini biasanya yang dilontarkan ketika kita dalam posisi tahap yang pertama, itu menstabilkan identitas. Terus ada juga misalnya kata-kata yang dilontarkan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya misalnya ada kita temukan kasus, misalnya ada siswa yang marah-marah dengan temannya di kelas karena mungkin dia diejek, nama orang lainnya diejek ya. Nah, itu kita bisa menstabilkan identitas seperti dengan kata-kata seperti ini, melontarkan pertanyaan seperti ini. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, contohnya, atau kamu bukan satu-satunya kok orang yang pernah melakukan ini. Mungkin bapak dulu pernah waktu SMA. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap menstabilkan identitas ya. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan mungkin oleh peserta didik kita. Nah, di sini biasanya kita melontarkan pertanyaan seperti contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini biasanya kita lontarkan pertanyaan kepada siswa dalam memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tentu tadi saya telah sampaikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu pasti memiliki tujuan. Contohnya misalnya dengan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, ini contoh dalam memvalidasikan tindakan yang salah kepada peserta didik. Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini yang berkaitan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, sepertinya Bapak Ibu nanti boleh untuk keyakinan kelas ini mungkin kita belum, Bapak Ibu yang mungkin belum masuk ke kategori penggerak, mungkin boleh juga nanti bertanya kepada kami dan Pak Azhar, gimana sih caranya membuat keyakinan kelas? Keyakinan itu seperti apa sih? Nah, keyakinan kelas itu dibuat secara bersama dengan peserta didik, tapi lebih ke mereka, kita hanya membimbing. Itu mereka yang membuatnya sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal positif ya. Misalnya kayak contohnya nih, misalnya menjaga kebersihan.
Nah, itu kan suatu keyakinan kelas. Jadi ketika mereka berbuat, misalnya membuat sampah sembarangan, kamu telah melanggar keyakinan kelas, enggak? Maka pasti rasa sadar, iya. Padahal mereka sudah mensepakati bahwa tetap menjaga kebersihan kelas. Itu contohnya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, dalam tiga restitusi ini menanyakan keyakinan ini adalah hal yang terakhir, ya, yaitu tentang setelah menstabilkan identitas, selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Contohnya misalnya dengan melontarkan pertanyaan seperti ini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, pasti dia, sang anak ini atau peserta pasti langsung sadar ketika mereka melakukan kesalahan. Terus, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang dilontarkan dalam menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita lihat menstabilkan identitas ini pada dasarnya bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kayak tadi contohnya misalnya, kan dia gagal nih, terus kita bilang tidak apa-apa, tidak salah kok, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, ini contoh pertanyaan yang di mana itu kita bisa menstabilkan identitas si peserta didik atau anak. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruknya, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir tadi, yaitu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi kita mengajukan pertanyaan itu membuat peserta didik, bukan kita yang mengambil atau membuat keputusan, tapi peserta didik itu sendiri. Mereka langsung terlahir atau termotivasi secara internal dari dirinya sendiri yang bisa mengubah diri mereka. Kita sebagai pendidik itu sebagai penuntun aja atau pembimbing. Nah, ketika identitas sukses tercapai dan langkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Itu kita pertanyakan. Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Terus penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Ini sangat penting yang kita perlu sampaikan kepada peserta didik. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Nah, ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Next. Ya, sepertinya sinyalnya sudah berkurang ya. Jadi Bapak Ibu, demikian materi yang saya sampaikan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, dan segitiga restitusi. Nah, di mana materi yang saya sampaikan maupun yang Pak Azhar telah sampaikan tadi mungkin Bapak Ibu telah rasakan, filosofi mungkin kalau ingin menjadi guru yang lebih baik lagi, belajarlah dari sendiri, dan mungkin materi-materi yang kami sampaikan bisa mungkin mengubah atau memberikan motivasi atau saran kepada Bapak Ibu untuk diterapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 1 Jagabaring. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan mungkin hadir di kegiatan ini yang berkaitan dengan tugas kami di modul 1.4 tentang
budaya positif di lingkungan sekolah. Akhir kata, sebelum ditutup oleh Pak Azhar, saya Rona Elisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Jagabang, mengucapkan terima kasih Adil Kapalino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasanya Kak Juwana. Harus. Selamat siang. Oke, acara kita pada hari ini telah selesai. Pertemuan kita kurang lebih 1 jaman lebih. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang berkenan hadir dan ikut dalam kegiatan ini. Saya dan Pak Azhar mohon doanya untuk kami berdua semoga tetap kuat ya, menjalankan pendidikan guru penggerak ini, dan semoga sekolah kita bisa menerapkan budaya-budaya positif yang dimana kita bersama-sama bisa menanamkan itu demi sekolah yang maju, sekolah yang cerdas dan berbudaya, dan pastinya untuk bangsa kita Indonesia tercinta. Akhir kata, saya Rona Elisa dan Pak Azharuddin mohon maaf dan ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, Adil Katalina, Bacuramin Kak Saruga, Bahasanya Kak Juwana. Harus. Tuhan Adil bagi kita semua. Kita